Tab 1075, No Response, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1075, Tidak ada Response. Aku datang dari bawah tanah. Melihat kata-kata putih pucat yang muncul di cermin tubuh penuh, sebuah dingin tiba-tiba menjalar di punggung Klein. Pupil matanya melebar saat ia secara naluriah ingin bertukar tempat dengan boneka kayunya di sebelah. Di ruangan tempat pelayan berada, Anuni, yang terbaring diam, telah membuka matanya. Perutnya mulai mengembang dan mengempis, seolah ia memiliki jantung kedua yang berdetak sangat lambat. Pada saat yang sama, adegan dari cermin sihir, Arodes, menjawab dari mana ia berasal, melintas dalam pikiran Klein. Sejumlah besar cairan hitam lengket memuntahkan diri dari lubang bawah tanah, menggeliat dan mengembang, dengan jumlah tangan dan kaki yang tidak merata, berubah menjadi berbagai monster. Selama proses ini, seberkas cahaya ditembakkan bersamaan dengan cairan hitam sebelum mendarat di sebuah batu, yang kemudian dengan cepat menyatu, berubah menjadi cermin dengan pola kuno dan permata hitam yang menghiasi kedua sisinya. Bentuk utama Arodes. Itu benar-benar datang dari bawah tanah. Dan bawah tanah ini sama dengan area bawah tanah yang disegel oleh pintu perunggu di dalam kastil kuno yang ditinggalkan. Aku tidak menghubungkannya sebelumnya. Bukan salahku. Terlalu banyak hal yang melibatkan hal-hal dari bawah tanah. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki makna khusus, seperti batu bara. Beberapa hari yang lalu, aku tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang terlalu istimewa dengan bawah tanah. Klein mengendalikan dorongan di dalam dirinya dan mengabaikan kejutan dari jawaban Arodes. Dan ia berkata dengan ekspresi tenang, "Apa situasi pastinya?" Kata-kata pucat itu berubah dan memberikan perasaan membingungkan, seolah-olah hampir menangis. Tuan Agung, aku tidak begitu yakin apa yang terjadi. Aku hanya muncul ke permukaan dan menjadi cermin sebelum aku mendapatkan kesadaran sejati. Aku tidak ingat apapun dari sebelumnya. Oh ya, ada sesuatu yang mungkin berhubungan. Apakah kau ingin mendengarnya? Bicara. Melihat bahwa sikap Arodes masih baik-baik saja, Klein menghela napas lega. Warna kata-kata di permukaan cermin tubuh penuh sedikit pulih, dan menjadi agak putih murni. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku melihat dukungan dan dominasi darimu, dan selain dari panggilan khusus itu, aku memiliki perasaan serupa terhadap bawah tanah. Itu membuatku merasa hangat dan ingin kembali untuk menyerahkan diri. Mungkin inilah mengapa aku menjadi pelayanmu. Apa? Hal-hal dari bawah tanah memberi orang perasaan yang sama seperti kabut abu-abu? Mereka semua melibatkan dukungan dan dominasi? Melihat jawaban Arodes, Klein terkejut sekali lagi. Jika bukan karena kemampuan clownnya, ia pasti sudah kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat sebuah lelucon Tiongkok yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Apa? Hal-hal yang ditakuti oleh para dewa kuno berasal dari bawah tanah? Apa? Arodes juga berasal dari bawah tanah? Apa? Aku juga berasal dari bawah tanah? Ini benar-benar lucu dan menakutkan. Tidak, ini mungkin bukan lelucon. Pemilik asli ruang misterius di atas kabut abu-abu. Pencipta pintu cahaya aneh itu. Keberadaan yang menarik semua transmigrator mungkin berhubungan dengan bawah tanah. Atau ia memiliki berbagai keterkaitan dengannya. Pikiran Klein melayang saat ia seketika memikirkan banyak hal. Saat bayangan yang tidak terlukiskan meliputi dirinya, ia tersenyum dan mengejek dirinya sendiri. Bagaimanapun, ada petunjuk baru dan arah untuk penyelidikan tentang kabut abu-abu dan transmigrasi. Klein menenangkan dirinya dan bertanya dengan hati-hati. Apa yang diketahui oleh gereja dan organisasi rahasia tentang objek bawah tanah yang perlu disegel? Di cermin tubuh penuh, kata-kata putih kembali ke warna perak. Hampir tidak terdengar. Sepertinya disembunyikan oleh semacam kekuatan. Bukankah itu penyembunyian? Klein mengernyit sedikit dan tidak berkata apa-apa. Kata-kata perak di cermin terus muncul. Namun, ada beberapa legenda yang ada dalam sekelompok organisasi rahasia. Menurut legenda, bawah tanah digambarkan sebagai sarang iblis dan roh jahat, sumber dekadensi umat manusia, dosa-dosa primordial dan kejahatan. Yang pertama salah. Objek bawah tanah yang perlu disegel memiliki kemungkinan tinggi tidak ada hubungannya dengan iblis atau roh jahat. Legenda sebenarnya mirip dengan simbol-simbol misterius. Jangan lihat apa yang dikatakan, tetapi kupas kulit luarnya dan cari tahu apa yang dilambangkannya. Ini melambangkan ketakutan akan bawah tanah, dari tubuh hingga jiwa,
Dari kesadaran hingga perasaan, pikiran Klein berlari kencang saat ia mengangguk. Giliranmu untuk bertanya. Tuan Agung, pelayanku yang setia, Arodes, memiliki saran kecil. Apakah kau ingin mendengarnya? Kata-kata perak muncul di cermin tubuh penuh satu demi satu. Bicara. Klein bisa sedikit menebak apa yang disarankan Arodes. Sebelum kau kembali menjadi ilahi, cobalah untuk tidak menyelidiki apapun yang berhubungan dengan penyegelan bawah tanah. Kata-kata perak itu dengan cepat bergerak, membentuk kalimat baru. Seperti yang diduga, Klein menghela napas dan berkata dengan tenang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kau memastikan bahwa Grossel's Travels muncul setelah menghilangnya kota keajaiban, Life Said? Kata-kata di permukaan cermin dengan cepat terdistorsi, menyatu menjadi satu gumpalan, dan kemudian dengan cepat menyebar. Ini adalah wahyu dan informasi yang diperoleh dari dunia roh. Karena berasal dari Dewa Pembantu Naga, Naga Kebijaksanaan. Pelayanku yang setia percaya bahwa itu dapat dikonfirmasi. Tuan Agung, apakah ada masalah dengan itu? Betapa langsungnya. Setelah menghela napas, Klein langsung berpikir bahwa Naga Kebijaksanaan, Hera Bergen, seharusnya telah memasuki dunia buku sebelumnya dan mendekati pintu perunggu di belakang takhta Dewa Kuno. Kemungkinan memiliki pengetahuan tentang apa yang disegel di bawah tanah, karena kebijaksanaannya yang omniscient. Selain itu, Klein percaya bahwa naga kuno itu menyimpan lapisan rahasia yang lebih dalam Grossel's Travels. Ia bisa menangkapnya samar-samar, tetapi tidak bisa mengatakan apa itu dan menangkapnya. Tidak, Klein menjawab pertanyaan Arodes. Kemudian, ia menyelidiki. Mengapa kau tidak menyebutkan nama asli naga kebijaksanaan? Karena aku tidak berani langsung menyebutkan nama seorang dewa. Arodes memberikan jawaban yang dikonfirmasi secara tacit. Klein mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Giliranmu. Tuan Agung, apakah kau memiliki pertanyaan lain? Kata-kata perak dengan cepat menyusun kembali diri di cermin yang sedikit gelap. Tidak, itu saja untuk hari ini. Klein menggelengkan kepalanya. Dengan berkata demikian, ia teringat apa yang terjadi sebelumnya dan menambahkan, aku akan memanggilmu lagi ketika ada pertanyaan baru. Cermin tubuh penuh itu segera bersinar, dan kata-kata perak berkilau. Ya, Tuan. Pelayanku yang setia dan kuat, Arodes, menunggu panggilan darimu lagi. Kali ini, bukan hanya gambar sederhana, tetapi sebuah kaki kucing putih dengan pusat merah. Selalu ada sesuatu yang baru. Sudut mulut Klein sedikit berkedut saat ia melihat cermin tubuh penuh di kamar tidur kembali normal. Ia berdiri dalam kegelapan, dimandikan oleh cahaya bulan merah yang bersinar melalui tirai. Setelah berdiri diam untuk sementara waktu, ia kembali ke tempat tidurnya dan dengan cepat tertidur dengan bantuan cogitation. Pagi berikutnya, di pagi hari Senin, Klein bangun 15 menit lebih awal dari biasanya. Ia mengantar pelayannya, Enuni, turun ke lantai 1 dan berkata kepada butler Walter, aku bermimpi buruk tadi malam. Aku ingin mengunjungi katedral sebelum sarapan. Meskipun butler Walter terkejut dengan ini, itu tidak terlalu aneh. Lagi pula, selama pintu katedral terbuka, orang bisa masuk kapan saja. Ia segera mengatur sebuah kereta dan mengirim Dwayne Dantes sampai ke pintu. Ketika Klein tiba di katedral Saint Samuel, pintunya belum dibuka. Ia menunggu hingga pukul 8 sebelum memasuki aula utama dengan kelompok pertama orang beriman. Ia menemukan tempat duduk di beberapa bangku pertama dan duduk menghadap emblem suci kegelapan. Menutup matanya di lingkungan yang tenang, ia fokus pada menyebutkan nama hormat sang dewi dalam bahasa Hermes kuno. Dewi Ifmite, yang berdiri lebih tinggi dari kosmos dan lebih abadi dari keabadian. Kau juga adalah Nyonya Merah, Ibu Penyembunyian, Ratu Kesialan dan Teror, Nyonya Istirahat dan Keheningan. Setelah ia selesai mengucapkan nama hormat, ia beralih ke bahasa Loennya yang biasa dan berkata hampir tanpa suara. Ada sebuah kastil kuno di tengah hutan Delair. Ada sebuah pintu perunggu kuno di dalamnya. Itu menyegel kekuatan korup yang kuat. Bagaimana seharusnya aku menghilangkan masalah laten di sana? Ini bukanlah ujian seorang dewa, tetapi laporan terbuka mengenai reaksi apa yang akan dimiliki gereja setelah itu dan apa yang akan mereka lihat melalui operasi mereka adalah hal yang sama sekali berbeda. Setelah mengulangnya 7 kali, ia mulai berdoa dengan serius. Waktu berlalu. Di gereja yang tenang dan damai, Klein berdiri dan berjalan keluar dari katedral Saint Samuel bersama pelayannya, Enuni. Selama proses ini, ia tidak menerima wahyu apapun maupun melihat matron dari biara Evernight, Ariana.
Umpan balik itu sendiri berarti sesuatu. Itu berarti ia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang segel bawah tanah. East Borough, di sebuah apartemen 2 kamar tidur. Force menarik selimut dan menutupi kepalanya. Ia membenci tirai di sini karena terlalu tipis dan tembus cahaya dan tidak dapat menghalangi sinar matahari pagi. Itu sangat memengaruhi kualitas tidurnya. Aku harus menggantinya. Tidak, kita mungkin harus pindah lagi segera. Saat Force merenungkan hal ini, ia mendengar suara pintu kamar tidur terbuka dan langkah kaki Shio yang sudah dikenal. Dalam sekejap, selimutnya menghilang dan sebuah surat jatuh di atasnya. "Suratmu, dari Prince Harbor." Shio memberitahunya. Balasan guru. Force tiba-tiba duduk, membuka suratnya dan dengan cepat membacanya. Setelah sejenak diam, ia berkata, "Aku harus keluar sebentar. Guruku sudah tiba di Backlund. Surat ini seharusnya sudah tiba 2 hari yang lalu." Surat itu memiliki tanggal dan alamat. Mengantar surat di sini tidak begitu bertanggung jawab. Shio melirik temannya dan berkata, "Apakah kau akan terlambat?" Untungnya guru bilang bahwa ia akan menunggu selama 3 hari untukku. Force dengan tergesa-gesa turun dari tempat tidur dan mulai mengganti pakaiannya. Ia merasa bahwa kali ini ia akan dapat memahami keluarga Abraham dengan lebih dalam, dan juga menerima formula ramuan traveler dan beberapa bahan Beyonder. Sakuranovel.ed. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, komentar. 0 comments. Daftar novel request. Light novel, web novel,